Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang salah satu proyek Indonesia yang mungkin saya bilang ini adalah pionir ya, karena memang dia adalah sebuah pionir IDO pertama atau Initial DEX Offering pertama perdana di Indonesia. Siapa namanya dan apakah proyeknya, utilitas, use case, dan bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan dari sana? Namanya adalah Start Button atau STRT Button. Dimana sekarang dia ini sudah melakukan IDO atau Initial DEX Offering yang sudah melakukan private sale yang sudah habis ya, habis sampai 200 BNB. Nah, ini adalah tampilan webnya, dan webnya ini cukup unik karena webnya ini langsung tersambung untuk terhadap beberapa wallet seperti Trust Wallet, MetaMask, dan lain sebagainya. Nah, coba kita ulas satu persatu tentang apa itu Start Button. Start Button adalah platform penggalangan dana yang mengklaim dirinya adalah nomor satu. Ya, bukan nomor satu, mungkin dia adalah pionir ya kalau versi saya loh. Tapi kalau versi klaim dia adalah penggalangan dana nomor satu Indonesia berbasis blockchain yang memberikan kebebasan untuk melakukan penawaran perdana koin atau token secara transparan dan terdesentralisasi. Sebenarnya mungkin mirip-mirip seperti IPO ya, tetapi mungkin kalau IDO itu adalah melalui berbasis blockchain. Kalau misalnya IPO itu masih banyak sekali manipulasi-manipulasi entah orang dalam, entah atau beberapa kesalahan yang ada di dalamnya gitu kan. Kalau udah berbasis blockchain seperti ini, itu semuanya transparansi dan tidak ada yang bisa dimanipulasi. Dan Start Button ini berbasis BSC atau Binance Smart Chain, oke? Ini adalah Start Button, sebuah program untuk para startup kreator untuk membangun startupnya secara terdesentralisasi dan transparan dengan memperkenalkan start kepada publik. Jadi pada dasarnya fungsi dari project ini adalah untuk sebagai wadah para kreator atau para pimpinan startup dalam bentuk perusahaan atau lainnya gitu kan, untuk menjadi sebuah jembatan gitu ya, untuk menjadi sebuah jembatan alias si Start Buttonnya ini wadahnya supaya antara investor dan si startupnya ini bisa saling menciptakan simbiosis mutualisme gitu kan. Investornya ini yang bingung ngabisin duit itu bagaimana, oh ya udahlah investasikan ke perusahaan startup aja, dan perusahaan startupnya itu juga bingung gimana ya cara nyari dana supaya bisa mengembangkan bisnisnya entah dari segi bangunan, properti, ataupun project-project yang di dalamnya. Ini adalah private sale, pre-sale, dan public sale-nya, oke? Private sale-nya sudah habis dan sekarang tinggal pre-sale dan public sale. Antara pre-sale dan public sale ini berbeda sedikit ya. Kalau mungkin pre-sale itu ada minimal alokasi yaitu 2 BNB. Kalau di bawah 2 BNB itu tidak bisa menggunakan pre-sale, tapi biasanya akan mendapatkan harga khusus ya kalau misalkan kalian membeli dengan pre-sale alias minimal 2 BNB. Kalau public sale-nya ini sekarang minimalnya adalah 0,1 BNB, dan uniknya ini langsung bisa connect terhadap wallet kita. Ini coba kita beli ya, coba kita beli, klik ini get start, dan jangan lupa di PC kalian sudah harus menyambung seperti Trust Wallet atau MetaMask. Kalau saya sudah menyambung MetaMask ya. Oke, ini. Tapi jangan lupa untuk memindah jaringan BSC. Kalau MetaMask yang ori biasanya itu jaringannya adalah Ethereum. Oke, jaringannya adalah Ethereum seperti ini. Tapi jangan lupa untuk mengubah jaringannya ke BSC. Kalau misalkan di sini kalian masukkan di tokennya tersebut, nggak akan kedeteksi. Jadi harus ke dalam BSC, oke? Caranya banyak di Google. Nah, kalau misalkan udah connect seperti ini, langsung ada tulisan gini ya, wallet are connected. Dan di sini langsung tersedia berapa BNB yang tersedia kita. Jangan lupa klik yang ini ya, klik yang public sale, jangan yang pre-sale. Public sale seperti ini, oke? Ini wallet address-nya, available-nya seperti ini, statusnya seperti ini. Dan jangan lupa minimalnya adalah 0,1 BNB dan mendapatkan sekian ya. STRT-nya adalah Start Button-nya, dan klik beli. Konfirmasi. Nah, maka akan ada seperti aktivitas ini ya, invest 0,1 BNB Oktober 28 atau tanggal kalian melakukan transaksi. Oke, sambil nunggu si Start Button-nya ini nyampe, kita jelaskan lebih dalam lagi tentang bagaimana Start Button ini. Total supply-nya adalah 400 juta Start Button, dan di sini dibagi menjadi beberapa alokasi ya. Jadi token alokasinya ini untuk 50% token sale, dan timnya 12%, liquidity-nya ini 20%. Maksudnya liquidity itu yang disediakan di dalam si BSC swap-nya. Nah, kalau penjualan si token sale-nya alias penjualan hasil dari tokennya itu tadi,
itu 50% ya totalnya, 30% public sale, pre-sale-nya 15%, dan private sale adalah 5%. Dan kegunaan biayanya ini untuk apa sih? Ini ya, 50% untuk business development. Nah, ekosistem pertumbuhannya untuk 10% ini ya, dan liquidity 30%, jadi dibalikin lagi ke liquidity BSC swap-nya itu ya, dan untuk reward 10%. Dan akan ada muncul beberapa project yang masih coming soon, dan ini adalah beberapa timnya memang asli orang Indonesia ya. Jimmy Yang sebagai founder dan CEO. Nah, ini Mr. A-nya nih harusnya ditampilkan, tapi pasti semuanya alasan klasik ya, entah alasan privacy lah dan sebagainya. Tapi saya dari segi pribadi menilai seperti ini nggak seharusnya terjadi. Harusnya ya udah, kalau dia sebagai developer nggak mau di public, harusnya nyari developer itu kan banyak gitu. Ngapain pakai yang begini-begini? Ini ya, Yohanika ini si digital strategisnya, dan visual artisnya adalah Dharma Syaputra. Orang Indonesia semuanya ya. Dan sudah di cover by Blockchain Media, Kripto Harian, Kapten Kripto, Cryptomed, Duta Kripto, Brian Martin, Bang Jos TV, dan lain sebagainya. Dan ini bisa connect apa aja ya. Ini ada MetaMask, Trust Wallet, Connect Wallet, Crypto.com, Coinbase, suka-suka kalian. Mau kalian pakai wallet apa? Kalau saya sendiri sudah nyaman pakai MetaMask kan. Oh, MetaMask kan jadul bang. Ya suka-suka saya, karena memang saya lahir di zaman kripto masih jadul gitu. Saya masih nyaman dengan MetaMask. Ya udah gitu, no problem. Suka-suka kalian. Nah, ini ada beberapa fact ya. Tujuan utama Start Button dibentuk adalah menjadi opsi pertama oleh para startup tanah air untuk mendapatkan pendanaan secara transparan seperti yang tadi saya jelaskan ya. Dan syarat untuk mengikuti membeli token STRT adalah seperti tadi yang sudah saya praktekkan. Wallet yang digunakan adalah seperti MetaMask, Trust Wallet, dan sebagainya. Apa keuntungan saya membeli Start Token bagi para startup creator atau STRT akan dijadikan listing fee di Launchpad STRT Button. Ini jadi bagi startupnya. Bagi investor bisa mendapatkan keuntungan perbedaan harga dengan membeli di tahap awal, dan bagi para holder akan mendapatkan berbagai keuntungan lainnya seperti akses VIP ke project Launchpad, mata uang fundraising, dividen, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk para kreatornya, untuk listing fee-nya ya, untuk listing fee-nya, kalau misalkan untuk si investornya untuk mencari perbedaan atau selisih harga, misalkan nanti sekarang ini malah lagi masih murah gitu kan, nanti udah mahal bisa kita jual, atau kita tunggu mungkin sampai berpuluh-puluhan kali lipat akan jadi naga, kan kita nggak ada yang tahu ya. Ini sosial medianya, silahkan kalian ikutin kalau pengen tahu. Nah, sebenarnya pada intinya kalau misalkan bertanyakan apa itu utilitas dari Start Button itu ya, ada semacam 5 ya. Yang pertama, bagi mereka yang mempunyai Start Button itu mempunyai akses khusus untuk ke private pool-nya. Lalu yang kedua, bisa membeli token atau project orang lain dengan jalur khusus yang dengan catatan si project itu ada di dalam Start Button. Lalu yang ketiga, untuk staking juga bisa. Dan yang keempat itu jelas, yang 4 dan 5 itu jelas untuk si kreator startup dan para investornya yang tadi saya jelaskan di awal ya. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa project yang telah bekerja sama di Start Button ini, tapi mereka belum selesai, dan nanti kalau memang udah selesai akan ditampilkan gitu. Katanya sudah banyak banget waiting listnya yang setelah menunggu di Start Button. Nah, kalau memang sesuai dengan teori di atas kertasnya, harusnya Start Button ini akan terus naik. Lalu ada beberapa perbedaan atau mungkin pertanyaan, bang ini berarti sama dengan Pancake ya? Mayoritasnya sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Salah satu hal yang paling mendasar perbedaannya adalah kalau Start Button itu sebelum masuk ke DEX-nya, mereka launch dulu di IDO atau Initial DEX Offering. Dan kalau DEX 2 arah, kalau Initial DEX Offering 1 arah, Fair Launch. Harganya semua sama. Jadi pada dasarnya hampir-hampir sama dengan Pancake Swap, tapi kalau bedanya ini sebelumnya. Oke, sebelumnya udah di IDO terlebih dahulu kalau di Start Button. Jadi mungkin sudah ada penggalangan dana terlebih dahulu untuk penambahan liquidity atau pembesaran jaringan bisnis dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat video yang kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian sudah subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.